Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Rida Ristiana di channel YouTube Rida Sang Juara. Kali ini kita masuk ke pertemuan ketujuh ya teman-teman ya, dengan subpokok bahasan pajak penghasilan pasal 23 ya, PPh pasal 23. Nah, di bagian pertama nanti saya akan berikan outline-nya dulu. Jadi apa aja sih yang dibahas di pajak penghasilan pasal 23 ini. Kemudian di berikutnya ada pembahasan, kemudian yang terakhir kita ada penutup. Nah, berikut outline-nya. Pertama ada pengertian dan dasar hukum. Kedua ada pemotong PPh pasal 23. Yang ketiga ada objek dan non-objek PPh pasal 23. Yang berikutnya ada tarif pemotongan PPh pasal 23. Dan yang terakhir adalah cara menghitung dan contoh kasus PPh pasal 23. Nah, masuk pada pembahasan untuk definisinya ya teman-teman ya. Jadi kalau orang sering menyebut bahwa PPh pasal 23 itu dasar hukumnya juga memang di Undang-Undang PPh pasal 23, makanya sama ya antara dasar hukumnya dengan penamaannya. Jadi nggak salah kalau disebutnya memang PPh pasal 23. Nah, itu ada dasar hukumnya teman-teman ya. Jadi PPh pasal 23 ini dasar hukumnya ada pada Undang-Undang Penghasilan ya. Undang-Undang PPh di pasalnya ada banyak pasal ya, jenisnya ada macam-macam, ada pasal 21, 22, 23, 24 dan seterusnya. Nah, untuk pembahasan di tema kali ini kita bahasnya 23 ya, berarti masuknya memang di pasal 23 ya. Itu untuk dasar hukumnya. Sedangkan untuk definisinya, PPh pasal 23 adalah PPh ya atau peraturan pajak yang mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Jadi baik modal, baik jasa maupun kegiatan lain yang dipotong di PPh selain 21 berarti masuknya ke pasal 23. Sama halnya sebaliknya, jika dia masuknya selain yang dipotong 23, berarti dia masuknya ke PPh pasal 21. Nah, yang dibayarkan disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, ada BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Ini jelas ya. Oke, kita masuk kepada pemotong PPh pasal 23. Siapa aja sih yang memotong PPh ini, teman-teman? Nah, pertama, ada badan pemerintah ya. Kedua, ada subjek pajak badan dalam negeri. Ketiga, ada penyelenggara kegiatan. Keempat, ada bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Dan yang terakhir ada orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari DJP untuk memotong pajak PPh pasal 23. Untuk yang nomor 6 ini berdasarkan surat penunjukan dari DJP ya teman-teman ya. Jadi meskipun dia WP orang pribadi juga dia bisa atau memiliki kewenangan untuk memotong ya. Manakala ada penunjukan dari DJP. Nah, yang dikenakan siapa sih ya yang dikenakan pemotongan ini ya? Jadi ada wajib pajak dalam negeri ya atau BUT yang menerima dan memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong pajak penghasilan pasal 21. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ada objek dan non objek ya teman-teman ya. Untuk objek itu berarti apapun yang dikenai ya, apapun yang dikenai pajak atau apapun yang dipotong pajaknya. Kalau yang non objek berarti yang tidak dikenai atau tidak dikenakan pajak
ya. Jadi berbeda. Kita bahas dulu untuk objek pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama ada dividen ya. Dividen ya teman-teman, bukan dividen, dividen. Ya, tapi sebenarnya sih kalau orang sih awalnya sama sih. Ya, maksudnya disamakan antara dividen sama dividen, tapi yang mana ada dividen. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian SHU ya, sisa hasil usaha koperasi. Yang kedua, ada bunga termasuk premium, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian utang. Ketiga, ada royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang dipotong PPh pasal 21. Keempat, ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Yang terakhir, ada imbalan yang sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang dipotong oleh PPh 21. Nah, ini adalah objek yang dikenakan ya. Jadi objek pemotongan PPh pasal 23. Nah, kita masuk kepada non-objek. Kalau tadi sudah objek pajak, berarti yang sekarang adalah non-objek pajak. Ya. Yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank, ya. Oke, baik, saya ulangi ya. Berikut yang merupakan non-objek PPh pasal 23. Yang pertama ada penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Kedua, ada sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Berikutnya ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseorangan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, ada koperasi, ada BUMN, BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat ya. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan bagi perseroan terbatas, BUMN maupun BUMD yang menerima dividen, memberikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang setor ya teman-teman ya. Jadi kalau kepemilikan atau memiliki saham nih di badan ya, pada badan, satu badan atau instansi gitu kan, dia memberikan dividen nih, kalau dividennya di bawah 25% teman-teman ya, itu justru tidak kena pajak atau merupakan non objek pajak ya. Tetapi kalau dia di atas 25%, itu nanti masuknya ke objek pajak atau dikenai pajak. Oke. Nah, ini masih lanjutan ya teman-teman ya. Yang berikutnya ada dividen yang diterima oleh orang pribadi. Nah, kalau dividennya itu yang menerima adalah orang pribadi, ini juga tidak masuk dalam objek pajak ya, harus diingat ya. Yang kelima ada bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Berikutnya ada SHU koperasi yang diberikan oleh koperasi kepada anggotanya. Kemudian yang ketujuh ada penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menkyu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah beberapa bagian dari non objek pajak PPh pasal 23. Nah, kalau tadi di depan sudah bahas tentang definisi, dasar hukum, kemudian objek pajaknya apa aja, non objeknya pajak apa aja ya, atau yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23. Nah, sekarang kita masuk pada tarif pemotongan ya. Oke. Ada dua
tarif teman-teman ya di pasal 23 ini yang pertama adalah 15%, yang kedua adalah 2%. Nah, Bu, apa aja Bu yang dikategorikan 15 sama yang 2%? Nah, ini teman-teman. Untuk yang 15% ada dividen, ada bunga ya. Bunga di sini termasuk premium, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian utang, ada royalti, ada hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya ya, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Jadi yang masuk tarif 15% dari jumlah bruto teman-teman ya yang dikenai ya, ada dividen, bunga, royalti, hadiah dan seterusnya. Nah, beda lagi untuk yang 2% ya. 2% ini dihitung dari jumlah bruto ya, tidak termasuk PPN teman-teman, bedanya ya, jangan sampai lupa. Untuk 2% ini dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Jadi PPN exclude ya. Ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan, kemudian imbalan jasa teknik ya, kemudian jasa manajemen, jasa konstruksi, konsultan, catering dan jasa lainnya selain yang dipotong PPh 21. Ya. Bagi yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 100% lebih tinggi ya. Jadi kalau dia punya NPWP dia kena tarifnya normal ya, normal. Tetapi kalau misalkan dia tidak memiliki NPWP dia justru dikenai 100% lebih tinggi, begitu. Nah, ini masih sama yang tadi teman-teman, ini lanjutannya. Ini adalah kategori jasa lainnya. Kan tadi apa namanya? Ada imbalan ya, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen dan seterusnya. Nah, ini juga jasa lainnya ya, selain jasa yang dipotong oleh PPh pasal 23. Nah, jasanya apa sih? Nah, ini teman-teman ya, ada banyak sekali ya. Jasanya pertama ada jasa penilaian atau appraisal, jasa aktuaris, jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan keuangan. Nah, kayak misalkan kayak saya nih, saya misalkan memiliki apa namanya profesi accounting ya, dalam bisa membuat laporan keuangan atau jasa akuntansi, misalkan buka kantor jasa akuntan. Nah, ini juga masuk dalam kategori ini ya. Maksudnya 2% yang tadi ya, 2% dari bruto tidak termasuk PPN. Kemudian ada jasa hukum, jasa arsitektur, jasa perencanaan kota dan arsitektur ya, landscape ya ini ya, jasa perancang, jasa pengeboran di bidang penambangan minyak dan gas bumi, kecuali yang dilakukan oleh PUT ya, jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan migas, jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan selain migas, jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara, jasa penebangan hutan, pengolahan limbah, penyedia tenaga kerja atau outsource service ya, kemudian jasa perantara dan atau keagenan, jasa di bidang perdagangan seperti bursa efek, KPI itu juga kena ya teman-teman ya, 2%, jasa kustodian, kemudian pengisian suara atau dubbing ya, atau daber yang jadi yang misalkan nih di TV ada film kartun, nah kan ada dabernya tuh, yang menggunakan suara di belakang layar, nah itu namanya daber atau dubbing ya. Jasa mixing film, jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, foto dan seterusnya. Nah, ada jasa sehubungan dengan software dan hardware komputer ya, jasa pembuatan dan atau pengolahan website, jasa internet, kemudian penyimpanan, pengolahan dan penyaluran data, informasi atau program, jasa install ya teman-teman ya. Installnya apa saja? Nah, ini bisa pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, airgas dan seterusnya. Jasa maintenance ya, pemeliharaan, kemudian jasa perawatan kendaraan atau alat transportasi darat, laut dan udara. Kemudian jasa maklun itu kayak jasa misalkan si A menerima project dari si B. Nah, sesuai dengan customisasi yang diminta oleh si B. Nah, itu jasa maklun. Ya. Seperti kayak tukang jahit. Nah, dia minta ukurannya sekian ya. Kayaknya harus yang bagaimana. Nah, benangnya apa? Nah, jadi itu seperti jasa maklun. Kemudian jasa penyelidikan dan keamanan, jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer. Oke.
Nah, berikutnya masih banyak ya teman-teman ya. Jasa penyediaan tempat dan atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi ini juga kena pajak ya, 2%. Jasa pembasmian hama, jasa kebersihan atau cleaning service, sedot septic tank, pemeliharaan kolam, catering. Nah, kalau teman-teman atau mungkin dari teman-teman ada yang memiliki usaha ibunya di rumah, nah memiliki jasa catering, nah ini juga kena pajak ya. Ada jasa freight forwarding, ada jasa logistik, pengurusan dokumen, pengepakan, loading dan unloading, jasa laboratorium dan atau dilakukan oleh lembaga atau dalam rangka penelitian akademisi. Nah ini juga merupakan jenis-jenis kategori jasa lainnya. Berikutnya ada jasa pengelolaan parkir. Nah, teman-teman, harusnya ini juga, tapi ini kategori tertentu yang dia kena 2% ya. Kemudian jasa penyodiran tanah, penyiapan atau pengelolaan lahan, penanaman bibit, jasa pemanen, pemeliharaan tanaman, ada pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan atau perhutanan, dekorasi, pencetakan atau penerbitan, jasa penerjemah, jasa translate, ini juga masuk ya teman-teman ya, jasa pengangkutan atau ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam pasal 15 Undang-Undang PPH. Kita tahu ya, bahwa pasal 15 itu adalah kaitannya dengan penerbangan ataupun pelayaran. Oke. Nah, masih sambungannya ya, jasa kepelabuhan, jasa pengangkutan melalui jalur pipa, jasa pengolahan penitipan anak, pelatihan dan kursus, pengiriman dan pengisian uang KTM, sertifikasi, survei, tester, kemudian jasa selain jasa seperti atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN dan APBD. Nah, dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki NPWP, ini sama yang tadi yang di depan ya, besar tarif pemotongannya adalah lebih tinggi 100%. Kepemilikan NPWP dapat dibuktikan oleh wajib pajak antara lain dengan cara menunjukkan kartu NPWP-nya ya. Next. Nah, sekarang ini nih bagian terpenting dari pembahasan kali ini ya teman-teman ya. Bagaimana sih cara menghitung PPh pasal 23? Tadi di depan sudah dijelaskan bahwa tarif untuk PPh pasal 23 itu ada dua ya. Ada 15%, ada 2%. Sudah dijelaskan pula yang 15% itu masuknya apa saja, jenis-jenisnya yang dikenai, kemudian yang 2% juga jenisnya apa saja. Nah, sekarang kita masuk ke cara penghitungan. Jadi di sini ada beberapa contoh kasus ya teman-teman dikaitkan dengan objek pajaknya. Ya, pertama kita bahas tentang dividen. Oke. Dividen ini atas penghasilan berupa dividen akan dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. Nah, di situ sudah ada rumusnya ya. PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali penghasilan bruto ya, teman-teman ya. Bruto itu penghasilan kotor ya. Jadi, total penghasilan dikurangi dengan biaya-biaya jika dia ada biaya ya. Itu neto ya, maaf, itu neto. Kalau yang bruto berarti sebelum dikurangi dengan biaya. Oke. Masuk ke contoh soal pertama ya, kaitannya dengan dividen. PT Solusindo membayarkan dividen kepada CV Perkasa sebesar 200 juta. Nah, teman-teman jangan bingung ya, kalau di PPh pasal 23 justru yang membayarkan itu adalah yang memotong ya. Nah, di sini kan yang memotong pihaknya siapa nih? Oh, si PT Solusindo. Membayarnya ke pihak siapa? Ke PT pihak yang penerima ya, si CV Perkasa. Artinya, si PT Solusindo yang membayarkan dia sekaligus menjadi
pemotong PPh pasal 23. Nah, kemudian yang menerima ya, yang menerima dividen ini kan dia pihak kedua nih, pihak yang menerima. Ini nanti akan menerima bukti potong, teman-teman. Jadi si PT Solusindo dia membayarkan dulu, kemudian sekaligus juga memotong ya, memotong PP pasal 23, kemudian dibuatkan bukti potongnya. Nah, bukti potong tersebut nanti akan diberikan kepada si CV ya, CV Perkasa ini. Bukti potongnya, bahwa memang perusahaan si A telah memotong atas transaksi sekian-sekian dengan tahap sekian, ada bukti potongnya. Nah, bukti potong tersebut nanti sama si CV Perkasa ini akan dilaporkan ke Fiskus atau ke DJP atau ke pajak, begitu. Jadi harus match ya. Misalkan si PT Solusindo dia sudah melaporkan juga nih ke bawah, saya sudah memotong. Ini ada bukti potongnya, dilaporkan pajak. Kemudian si CV juga ini ada bukti potongnya, dilaporkan juga. Jadi matching ya teman-teman ya. Lawannya sama-sama melaporkan. Jadi nanti jatuhnya akan nihil ya. Sama. Tapi Bu, bagaimana kalau misalkan si PT Solusindo melaporkan nih bahwa dia memotong, tapi si pihak CV-nya dia nggak melaporkan. Nah, nanti tetap ketahuan teman-teman ya. Si Fiskus atau pajaknya nanti akan melihat bahwa ada satu lawan yang dia melaporkan. Tapi lawannya atau versusnya si PT CP Perkasa ini tidak melaporkan, akan ketahuan. Nah, nanti dilihat di situ, ternyata memang betul si ini melakukan transaksi kaitannya dengan pembayaran dividen ya kan, ada buktinya, ada bukti transaksinya, ada bukti potongnya. Nah, nanti si pihak sini nggak ada masalah sebenarnya kalau misalkan dia tidak melaporkan, tapi sebaiknya teman-teman dilaporkan ya, karena dia tidak, kan dia udah otomatis sudah dipotong ya, pada saat dia membayar dia sudah dipotong, jadi sudah berkurang begitu loh penerimaan dividennya. Tapi yang si PT Solusindo karena dia sebagai pemotong, dia berhak dan wajib harus melaporkan gitu. Ya, jadi kita tinggal hitung saja karena ini sudah ada rumusnya ya, 15% kali penghasilan bruto ya, tinggal tinggalkan saja 15% dikali dengan 200 juta ketemu 30 juta. Nah, sekarang masuk ke yang bunga ya teman-teman ya. Ada bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Nah, atas penghasilan berupa bunga akan dikenakan pemotongan PP pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. Ini rumusnya ya masih sama. PT Karya Utama membayarkan bunga atas pinjaman kepada PT Indojaya sebesar 80 juta. Nah, tinggal hitung aja nih teman-teman. Kalau yang tadi kan dividen, nah kalau sekarang adalah bunga. Si PT Karya ini dia membayar bunga ya atas pinjaman kepada si PT Indo. Berarti langsung saja yang membayarkan berarti yang memotong, dan sekaligus dia melaporkan bukti potong, memotong bahwa dia memotong. Nah, ini 15% kali 80 juta. Ketemu 12 juta. Mudah ya teman-teman ya. Kayak berikutnya. Nah, royalti sekarang. Atas penghasilan berupa royalti akan dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. Rumusnya sudah ada dan sama ya. 15% dikali bruto. CV Selera Makan membayar royalti kepada Nyonya Sulastri ya atas pemakaian merek ayam goreng Bu Sulastri. Jadi ini kasusnya adalah yang memiliki merek adalah si Ibu Sulastri dengan mereknya ayam goreng Bu Sulastri. Nah, si CV Selera Makan ini dia juga menggunakan. Nah, artinya kan dia harus membayar royalti tuh ya ke si pemilik paten hak cipta ini ya, ke si Bu Sulastri. Pemakaian merek. Nah, dibayarkan berapa? 30 juta. Nah, berapa sih PP pasal 23 yang dipotong CV Selera Makan? Tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk PP 23 yang membayar adalah yang memotong. Nah, dibayarlah
30, tinggal dihitung saja. 15% dikali 30 juta ketemu 4,5 juta. Nah, apabila Nyonya Swastri belum memiliki NPWP, maka PPh pasal 23 yang dipotong sebesar 30%. Kenapa? Ya, karena kan 100% lebih tinggi ya. Oke, jadi 9 juta. Makanya lebih enak teman-teman ya, kalau sudah memiliki NPWP itu lebih enak ya, dia tarif normal. Tapi kalau misalkan dia tidak punya NPWP, justru dia harus membayar tarifnya 100% lebih tinggi. Nah, berikutnya kita ada hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Atas penghasilan berupa hadiah akan dikenakan pemotongan PPh pasal 23 ya teman-teman ya, sebesar 15% dari jumlah bruto. Rumusnya sama seperti yang tadi ya, sama 15% kali bruto. Contoh kasusnya, CV perdana mendapat hadiah sebuah mobil. Enak banget ya dapat mobil senilai 200 juta sebagai distributor terbaik dari PT Arta Jaya. Nah, ceritanya ini adalah objeknya adalah hadiah. Si CV memberikan si CV yang mendapat ya. Jadi pihak kedua, si CV mendapat hadiah, yang memberikan adalah si Arta Jaya. Nah, berapakah PPh pasal 23 yang dipotong oleh si Arta Jaya ya? 15% kali 200 juta, ketemu 30 juta. Mudah ya teman-teman ya? Nah, berikutnya kita ada yang namanya sewa ya. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Oke. Atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali tanah dan atau bangunan, akan dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk PPN ya teman-teman, diingat ya, tidak termasuk PPN. Rumusnya di sini ada 2% kali bruto. Ini exclude ya, exclude PPN-nya. Contoh soalnya di sini, PT Sejahtera Raya menyewa sebuah traktor milik Susanto dengan nilai sewa sebesar 10 juta. Nah, ceritanya kalau ini pihak penyewa ya, pihak penyewa adalah si PT Sejahtera Raya. Kemudian yang pemilik ya, atau pemilik traktor itu adalah si Bapak Susanto. Nah, nilai sewanya berapa sih? 10 juta. Nah, berapakah PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Sejahtera Raya? Nah, tadi sama ya, yang seperti saya katakan bahwa yang membayar adalah yang memotong. Jadi si PT Sejahtera ini dia membayar ya, menyewa dan membayar 2% dari 10 juta. Dia harus membayar pajak ke negara sebesar 200.000. Apabila Susanto belum memiliki NPWP, maka pasal 23 yang dipotong ya, PT Sejahtera Raya sebesar 2%, sehingga menjadi 4% ya teman-teman ya, karena dia 100% lebih tinggi. Ini sama ya. Nah, kita masuk pada imbalan. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya. Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, manajemen, konstruksi ya ini ya, jasa konsultan, jasa lain ya, dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2% ya, sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Rumusnya sama ya, 2% dari bruto tidak termasuk PPN. Oke, contoh soalnya, PT Pilar Utama yang baru berdiri meminta jasa dari CV Konsultindo untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar 11 juta, termasuk PPN-nya 1 juta. Jadi di soal itu teman-teman, ceritanya si Pilar ini ya,
si pilar ini kan dia baru berdiri, dia membutuhkan jasa sistem akuntansi kepada pada CV Konsultindo. Nah, imbalannya berapa sih? Kalau misalkan si CV ini memberikan servis ya, jasa servis atau jasa sistem akuntansi, bukan servis tapi jasa jasa sistem ya, 11 juta. Nah, tetapi di nominal 11 juta itu ada 1 juta. Itu PPN, teman-teman. Artinya kan dia harus dikurangin dulu tuh ya, 10 juta. Nah, baru kita tinggal hitung PPh-nya 2% kali 10 juta. Karena memang rumusnya exclude ya, tidak termasuk PPN-nya ya. Exclude PPN. Oke. Mudah ya teman-teman ya. Nah, berikutnya ya, masih ada lagi. Ini mudah sekali untuk contoh-contoh yang saya sajikan di sini ya. CV Duta Bangsa membayarkan jasa cleaning service kepada PT Mitra Makmur sebesar 15 juta. PPh pasal 23 yang dipotong, karena tarifnya tadi jasa-jasa itu kan 2% ya teman-teman ya. Jadi tinggal kalikan saja 2% kali 15 juta, ketemu 300.000. Kemudian yang berikutnya, apabila PT Mitra Makmur belum memiliki NPWP ya berarti 100% ya. 4% jatuh, yang tadinya 2% jadi 4%, kali 15 ketemu 600.000. Nah, berikutnya CV Terang Abadi mengikat kontrak dengan PT Indah yang merupakan perusahaan catering makanan untuk menyediakan makan siang bagi karyawan perusahaan tersebut selama 1 tahun dengan nilai kontraknya adalah 100 juta. Nah, berapa sih PPh 23 yang dipotong? Ya tinggal dikalikan saja ya. 2% kali nilai kontraknya, 2% kali 100 juta sama dengan 1,5 juta. Nah, begitu ya teman-teman ya, cukup ya untuk pertemuan di hari ini pada pertemuan ke-7 ya, dengan topik pembahasan pajak penghasilan pasal 23 ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, komentar ya, komentar yang sopan, kemudian juga boleh share untuk bisa teman-teman mengikuti lagi, untuk bisa teman-teman belajar lagi harus di replay ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak sering-sering belajar, kalau pikiran kita tidak diasah itu lama-lama akan tumpul seperti halnya pisau. Pisau itu semakin diasah dia akan semakin tajam, sama halnya seperti pikiran kita atau otak kita. Kalau otak kita sering menghadapi permasalahan-permasalahan kritis, sering diulang-ulang belajarnya, sering belajar nggak cuma kalau ujian saja ya, jadi belajar tiap ada perkuliahan, belajar sering diasah, sering digali ya, supaya dapat pemahaman lebih jelas. Nah, itu perlu teman-teman ya, jadi supaya lebih tajam seperti halnya pisau. Oke, begitu. Untuk penutup ya, silahkan teman-teman menulis komentar. Komentar ini adalah berupa pertanyaan ya, pertanyaan yang teman-teman tulis pada kolom komentar yang ada di YouTube channel saya, Rida Sang Juara. Pertanyaannya cukup 10 pertanyaan saja ya. 10 pertanyaan pertama, siapa cepat dia yang dapat, silahkan tulis pertanyaannya. Hal-hal yang berkaitan dengan paparan video yang saya sajikan di hari ini. Nah, untuk sisanya, peserta sisanya setelah 10 tadi sudah tercukupi. Nah, yang sisanya cukup menulis komentar hadir ya di kolom komentarnya. Oke, cukup ditulis dengan kata hadir. Nah, oke, itu saja. Nanti untuk jawabannya atau feedback dari pertanyaan yang teman-teman berikan nanti akan saya jawab ya, karena kita metodenya adalah metode asinkronus hari ini, jadi tetap akan saya lengkapi untuk semua pertanyaan-pertanyaan, tetap akan saya jawab, begitu ya. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat materi di hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.